Kembali heboh, setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas terkait kasus Vina Cirebon ini, masih menimbulkan perdebatan atau kontroversi dari berbagai pihak. Pengacara Rasman Nasution sebut dirinya akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman karena memvonis Peggy Setiawan tak bersalah pada kasus Vina Cirebon. Rasman Nasution mengatakan ada yang salah pada putusan Hakim Eman pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar Pengadilan Negeri Bandung beberapa hari lalu. Pengacara Rasman Nasution pun akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menilai bahwa Hakim Eman seharusnya komprehensif dan berdasarkan logika. Pengacara Peggy Setiawan, Insang Nasarudin pun merespon pernyataan Rasman. Ia menyatakan bahwa jika pelaporan dilakukan, maka akan menimbulkan konflik baru. Sisi lain, para kuasa hukum Peggy Setiawan akan siap hadapi dan bisa bumerang buat dirinya sendiri ke depannya. Sontak, Insang Nasarudin pun singgung lisensi Rasman itu apa? Bukan bagian dalam peristiwa tersebut, melainkan hanya membuat kontroversi tidak karuan. Lantas seperti apakah tanggapan Maksi dari praktisi hukum menyikapi peristiwa tersebut? Kalau menurut hemat saya, ini mereka terlalu jauh melampaui kapasitasnya. Kenapa? Karena mereka ini yang pertama, apa hubungannya? Memang banyak pihak yang sejak awal itu sudah menuduh Peggy, kok para praktisi-praktisi ini sudah berasumsi bahwa seolah-olah itu Peggy adalah pelakunya. Kemudian ironisnya adalah mereka seolah-olah tidak menerima putusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Tapi anehnya, pihak termohon kepolisian aja secara jelas, secara tegas, mereka mengatakan, kepolisian mengatakan menerima dan akan menjalankan itu. Lah, ini para praktisi yang tidak ada hubungannya sama perkara ini, apakah mau mencari-cari panggung dalam perkara ini, tiba-tiba mau mengaitkan bahwa kami akan melaporkan dengan semangat 45 akan apa hubungannya dengan Anda? Silakan aja Anda laporkan, tapi suatu saat ketika menjadi masalah, kami pun juga akan siap untuk berhadapan. Kan ini akan sangat ngaco ini. Iya kan? Jadi ini selalu dibesar-besarkan. Ini yang menurut hemat saya, jangan buat kekeliruan lah. Jangan membuat kusut persoalan ini. Semuanya sudah clear. Pihak Peggy Setiawan dengan pihak kepolisian semuanya sudah clear. Putusan hakim, perdebatan kami sudah terjadi dalam persidangan. Putusan hakim juga sudah diterima baik oleh kami selaku pemohon. Pihak kepolisian Jawa Barat juga selaku termohon, kami sudah menerima. Bahkan pihak kepolisian juga sudah melepaskan Peggy Setiawan secara undang-undang. Loh, kenapa ada pihak-pihak yang dia bukan termohon, dia bukan representasi pula dari termohon, dia bukan kuasa dari termohon, tapi kayak rasa-rasanya kira-kira legal standing apa yang mereka peroleh? Ini saya menjadi agak sedikit lucu ya melihat rekan-rekan sedemikian rupa punya pemikiran. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini di luar dari kewenangannya, ada yang mengatakan bahwa putusan Eman Sulaiman itu adalah ultra petita. Artinya ultra petita ini melebihi dari apa yang dimohonkan. Anda perlu saya jelaskan bahwa poin nomor 5 ini mengakomodir dari permohonan kami dalam tema salah tangkap. Ini sudah dijelaskan. Jadi kalau sudah salah tangkap orangnya sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ini sudah keliru, ini salah tangkap. Ini harus ditegaskan. Kenapa mau dia utak-utik lagi? Tapi it's okay, silakan aja utak-utik. Tapi hati-hati. Ada resiko-resiko hukum yang harus diterima juga. Ya, kalau saya melihat bahwa yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kami betul-betul mengutuk atas perbuatan keji tersebut. Tapi kami juga tidak ingin bahwa orang-orang yang tidak bersalah kemudian harus bertanggung jawab, mewakili atau mengambil kewajiban dari para pelaku. Kami juga sangat mengecam si pelaku-pelaku ini. Makanya kami juga tetap mendorong pihak kepolisian atau mensupport pihak kepolisian untuk membuka seluas-luasnya perkara ini. Siapa pihak secara transparan buka. Memang kalau harus dibutuhkan bahwa penyidikan ini harus dilakukan dari awal, memang mungkin bisa jadi itu yang menjadi solusinya. Memang harus dari awal silakan aja dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan jadi penyidikan, silakan saja. Tapi harapan saya selaku penegak hukum dan selaku kuasa Peggy Setiawan tidak memiliki keinginan apapun bahwa
si orang yang tidak bersalah kemudian harus dijadikan pesakitan dalam perkara Dalam ini. pasal 83 ayat 1 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa keputusan pra-peradilan yang telah diputuskan itu tidak bisa diajukan banding lagi. Itu undang-undang KUHP menyatakan itu. Terkait keputusan yang telah dilakukan oleh Hakim Eman Soleman, ini betul-betul berdasarkan hati nurani dan bukan berdasarkan asumsi, betul-betul berdasarkan hukum. Karena fakta-fakta yang ada di persidangan itu betul-betul terungkap, bukti-bukti yang ada. Dan kemudian terkait masalah ini bukan bicara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apakah yang menang dari pihak Peggy Setiawan atau dari pihak kepolisian? Tidak. Tetapi ini semata-mata kemenangan adalah untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi kebenaran yang dijunjung tinggi, bukan siapa yang kalah, siapa yang menang. Memang ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena beliau betul-betul mempunyai satu integritas. Dan dia melihat, ini sekali lagi saya katakan bukan berdasarkan asumsi. Ini betul-betul berdasarkan hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bukan ada apakah itu ada tekanan dari pihak luar, dari manapun. Dan beliau sudah menyatakan dari awal, pada saat persidangan, saya melihat persidangan di hari Jumat, agenda kesimpulan, Hakim Eman Soleman sudah menyatakan di dalam persidangan bahwa di dalam putusan nanti dia menyatakan bahwa tidak akan terpengaruh dengan pihak apapun, walaupun ada tekanan. Saran saya kepada rekan-rekan penegak hukum, apakah itu pihak kepolisian, apakah itu pihak kejaksaan, kehakiman, bahkan teman-teman dari pengacara pun sendiri, saat ini adalah saat untuk kita berbenah diri. Karena memang fakta di lapangan masih ada yang katakanlah menjalankan tugas profesi masing-masing dengan cara-cara yang tidak benar. Itu fakta. Artinya ini saatnya kita berbenah diri. Mari kita melihat bahwa di dalam kita menjalankan tugas kita masing-masing berdasarkan kebenaran dan keadilan dan mempunyai integritas yang ada dalam diri kita masing-masing. Agar supaya ke depan penegak hukum yang ada di lembaga masing-masing, instansi masing-masing itu pasti akan jauh lebih baik ke depan, sehingga harapan daripada masyarakat Indonesia Raya ini betul-betul bisa mereka rasakan.